Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Azhar. Jumpa lagi di podcast Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Kali ini kita kedatangan lagi nih salah satu murid berprestasi dari Sekolah Islam Al-Azhar, yaitu ada Ananda Zarif. Assalamualaikum, Zarif. Waalaikumsalam. Oke, Zarif, kita nih sengaja nih ngundang Zarif ke sini di podcastnya Al-Azhar untuk ngobrol-ngobrol terkait kegiatan yang belum lama ini Zarif ikuti bersama teman-teman ya. Sebelumnya kami ucapkan selamat dulu atas prestasinya di event Yale Model United Nation 2023 yang diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan ya. Iya. Oke. Event ini bisa diceritain nggak, Zarif? Seperti apa sih kegiatannya itu selama di sana itu? Mungkin saya bisa jelasin dari Moon itu apa ya? Oke, dari Moon-nya dulu ya. Oke. Jadi Moon itu bisa dibilang tempat di mana orang-orang biasa itu bisa mempraktekkan bagaimana conference PBB atau UN itu sebenarnya kayak gimana. Itu misalnya kita bisa bernegosiasi, bisa berdebat, bisa berdiskusi juga dengan orang-orang lain yang mendapat perwakilan negara. Nah, untuk Y-Moon ini di Yale Moon Korea itu Moon-nya ini diselenggarakan oleh Yale University di Amerika lewat hubungan internasional mereka dan ditempatkan di Korea. Oke, jadi sebetulnya penyelenggaranya itu adalah Amerika. Ya, tapi oke, berarti ada kemungkinan nggak hanya di Korea dong ya? Bisa pindah-pindah tempat gitu ya? Iya, contohnya tuh ada Harvard. Harvard tuh dia ada 3. Yang satu itu emang di sana ya langsung. Jadi semua negara lain, semua sekolah dari negara lain itu datang ke Amerika. Yang kedua ada juga di tempatnya sana langsung. Cuman ini khusus untuk anak-anak yang kuliah. Yang satu lagi ini lagi ada di Taiwan. Dia namanya Harvard World Moon. Itu dia keliling dia. Kalau tahun ini ke Taiwan, tahun lalu dia ke Paris. Oke, sahabat Al-Azhar. Jadi tadi agak lupa kita memperkenalkan Zarif ini adalah murid dari SMA Islam Al-Azhar 1 Kebayoran Baru. Nah, waktu itu Zarif berapa orang tuh yang berangkat dari SMA 1 ke sana? SMA 1 ada sekitar 20 sampai 22 orang ke sana. 20 sampai 22 orang. Nah, itu kelas 11 semua seangkatan sama Zarif atau gimana? Oh enggak, ada yang kelas 10 juga ada kelas. Oh, ada yang kelas 10 juga. Oke. Nah, ini kita mau tanya nih Zarif, yang dimaksud dengan best position paper itu apa tuh, Zarif? Jadi untuk award position paper itu di mana kita membuat paper yang berisi tentang posisi negara kita terhadap topik atau masalah tertentu. Dan kedua itu adalah seberapa paham sih kita terhadap masalah atau topik itu. Dan yang ketiga, solusi yang kita berikan itu cocok nggak untuk semua negara yang bisa adaptasikan. Gitu. Jadi kalau misalnya best position paper ya dia pemahamannya udah menyeluruh lah gitu ya. Solusinya udah yang paling bagus, terus dia udah memahami posisi negara yang dia dapatkan. Nah, kemarin tuh yang dibahas negara mana, Zarif? Kalau saya waktu itu dapat negara Bangladesh. Dia topiknya itu mengenai keamanan manusia, Komisi Keamanan Manusia. Komisi Keamanan Manusia berarti otomatis kan Zarif itu pelajarin dulu dong. Ya. Nah, terus benar-benar dari hulu ke hilirnya harus bisa dijelasin kan terkait masalah keamanan manusia itu. Harus dimengertikan. Oke, nah waktu itu tuh sama negara apa aja Zarif berdebatnya itu? Banyak sih, soalnya kan namanya juga forum ya? Model United Nation ya. Jadi semua negara tuh pasti ada. Terutama waktu saya di sana itu saya kebetulan dapat conference yang paling banyak pesertanya, salah satu yang paling banyak. Ada 120-an kalau nggak salah. 120 negara. Berarti Indonesia hanya Zarif atau SMA Islam Al-Azhar 1 aja atau ada sekolah lain juga dari Indonesia? Ada sekolah lain yang dia itu mewakili negara-negara lain. Maksudnya itu
Jadi kalau di MUN itu kita sebelum dapat alokasi negara, kita bisa milih nih mau conference yang mana, mau kan kalau di PBB kan ada WHO, ada UNICEF, UNESCO, nah itu kita bisa milih. Kalau kita udah dapat negaranya, itu antara kita bisa memilih atau ntar dipilih. Dipilihin. Jadi gitu. saya bisa aja, kan saya kan Indonesia. Nih, tapi saya bisa juga mewakili negara Bangladesh, atau misalnya orang Amerika mewakili negara Jerman misalnya. Berarti otomatis dia harus merepresentasikan warga negara yang dia wakili dong ya. Betul. Dia harus paham betul tuh, mulai dari culture-nya dan lain-lain permasalahan di negara tersebut. Oke nih. Nah, Zarif, bagaimana nih prosesnya ya dari awal Zarif itu sampai terpilih untuk mewakili SMA Islam Al Azhar 1, ini prosesnya nih awalnya seperti apa dari awal. Nah, terus sampai dengan dapat predikat best position paper tadi itu. Nah, itu gimana tuh proses benar-benar dari awalnya terus sampai akhirnya Zarif yang terpilih nih untuk berangkat gitu. Sampai terus di sana seperti apa tuh kira-kira prosesnya? Kalau dari awal-awal banget nih, saya waktu itu kebetulan lagi ikut program summer camp-nya Al Azhar 1 kan ke UK. Nah, itu saya itu kelas berapa? Waktu itu masih kelas 10. Masih kelas 10. Nah, itu kan saya tiba-tiba ditanya sama guru yang nemenin kita, Zarif mau ikut MUN nggak? Terus saya bilang, nggak tahu lah Pak, udah ke UK ini udah cukup lah. Udah cukup lah gitu ya. Iya, tahu-tahu balik-balik dapat kabar, Zarif ikut MUN ya? Ya, awalnya agak kecewa, ya pergi lagi capek kan. Terus ya udahlah aku ikutin aja. Tapi sebenarnya ada seleksi, cuman aku alhamdulillah langsung masuk aja ke ikut programnya. Berarti karena punya background yang ke UK itu, akhirnya dipilih lagi lah sama guru untuk ikut MUN ini. Nah, itu jarak dari yang UK kan masih kelas 10. Nah, ke MUN ini berapa bulan jaraknya? UK itu kan bulan Juni Juli ya. Jadi waktu kelas 10 udah transisi 9. Mau ke kelas 11 ya. Iya. Sampai kalau yang ke Korea itu bulan November. Berarti masih di tahun yang sama dong? Masih. Tapi udah jadi kelas 11 ya? Udah kelas 11. Nah, terus sampai dapetin predikat best position papernya ini pas di sananya, itu sampai Zarif nih yang dapat predikat tersebut. Itu bagaimana mekanismenya di sana? Mungkin bisa dari awal-awal lagi ya. Dari awal aja nggak apa-apa, biar sahabat Al Azhar semua nih tahu gitu MUN tuh prosesnya kayak gini kayak gitu. Jadi sebenarnya aku itu ikut MUN di Indonesia dulu kan, mau lihat nih kayak MUN tuh kayak gimana sih. Jadi tuh saya ikut, saya lihat lah bagaimana berdebat tuh kayak gimana, cara ngomong di depan banyak orang kan kayak gimana. Tapi kalau yang MUN di Indonesia itu semuanya orang Indonesia? Oh iya, semuanya orang Indonesia. Ya. Dari sekolah-sekolah di Indonesia. Ya, jadi ya saya ikut, saya mulai lihat lah kalau emang kadang bisa kompetitif banget, bisa ya friendly aja gitu, maksudnya santai gitu bisa. Terus sampai akhirnya kan latihan lagi di sekolah. Nah, selama latihan itu kan ada yang namanya bikin position paper dulu kan. Jadi sebelum kita berangkat itu kita harus sudah bikin position paper biar nggak ribet kan. Ya udah tuh saya dan teman-teman yang ikut itu barengan lah bikinnya position paper. Itu karena udah ada pengalaman di MUN pertama, jadi ya saya benar-benar tekunin lah tuh yang kedua. Saya benar-benar ketik lah sampai malam begadang juga bisa gitu. Jadi sampai akhirnya kan udah mau berangkat. Sebenarnya sebelum berangkat itu saya udah ada kayak gut feeling gitu ya. Gut feeling nggak tahu apa, tapi pokoknya semangat lah untuk ikut MUN ini. Soalnya kan keluar negeri juga kan. Nggak cuma wakilin Indonesia tapi wakilin sekolah, wakilin semuanya. Nah, begitu saya sampai dengan teman-teman, ya udah kita ikutlah ke tempatnya masing-masing, ke conference masing-masing. Kebetulan saya di conference-nya ada teman saya juga, jadi ya kita sama-sama berjuang lah untuk mendapatkan award-awardnya. Jadi lupa kasih tahu kalau di MUN itu sebenarnya awardnya nggak cuma best position paper, tapi ada juga
best delegate, ada juga honorable mention. Tapi itu semua buat yang memang jago ya ngomongnya. Terus cara mereka negosiasi dengan orang itu diperhatiin sama orang-orang yang di sana. Nah terus sampai maksudnya kriteria penilaiannya nih sampai Zarif akhirnya dinyatakan sebagai best position paper. Itu kenapa gitu loh sampai harus Zarif yang terpilih gitu, kenapa? Kira-kira apa yang penilaian mereka terhadap perform dari Zarif pada saat itu? Kalau penilaian sih sebenarnya best position paper itu ketentuan dasar untuk mendapatkan semua award lainnya. Jadi biar kita tuh eligible lah bilangnya, eligible untuk award lainnya. Makanya kalau membuat position paper itu emang penting biar eligible. Kalau ketentuan untuk position paper sendiri itu banyak sih, kayak bikin esai atau bikin karya ilmiah lah, ya, semacam kayak gitu. Dan kumpulannya harus tepat waktu juga. Kalau misalnya dilewat tepat waktu ya nggak dianggap. Oh, berarti bikinnya pas di sana apa udah disiapin dari sini? Harus sebelum sih. Ya, harus dari sini ya berarti ya. Oke. Nah itu ada ketepatan waktu untuk pengumpulan, maksudnya gimana tuh? Ngumpulinnya itu sebelum berangkat atau pas udah di sana? Ngumpulinnya itu ini sebelum konferensinya mulai, sebelum acara MUN itu udah mulai. Berarti udah di sana? Iya di sana. Oke, berarti ngumpulinnya pas di sana ya, bukan ya, sebelum berangkat. Buat itu kita sudah sih biar nggak kenapa-napa ya. Jadi sebelum berangkat udah dikumpulin. Oh, sebelum berangkat udah dikumpulin. Oke. Nah, Zarif menarik ya, maksudnya mungkin bisa jadi kayak diplomat yang nantinya berkiprah di masa depan ya. Banyak nggak sih yang lahirnya dari kegiatan MUN ini? Yang lahir dari keluarga diplomat gitu? Enggak, bukan. Maksudnya ke depan nih akan ada kan diplomat baru, regenerasi lah gitu ya. Ada nggak yang maksudnya Zarif tahu nih, dengar gitu, banyak nggak yang lahirnya tuh dari kegiatan MUN ini, nanti di masa depan dia menjadi seorang diplomat gitu? Saya kenalnya cuma satu doang sih dari banyak diplomat. Oke. Karena memang kalau untuk dari diplomat yang saya tahu itu nggak harus dari hubungan internasional atau gimana, bisa juga dari orang analisis atau orang matematika gitu juga bisa jadi diplomat. Oke. Nah, Zarif, yang belum saya tanyain tadi itu adalah jumlah peserta total. Karena kan konferensinya ada banyak tuh. Iya. Jumlah seluruhan peserta dan negara yang mengikuti kegiatan ini tuh ada berapa banyak. Nah, kegiatan ini pun juga diselenggarakannya setiap tahun sekali kah, atau bisa setahun 2 atau 3 kali, atau seperti apa? Untuk YMUN Korea ini dia itu kalau nggak salah ada sekitar total orang ya itu mungkin ada 1.000 orang ya. 1.000 dari orang. Berbagai macam sekolah, mau itu dari Korea atau Uzbekistan atau dari sekolah Amerika dan ada juga yang dari Indonesia, tapi sekolah internasional. Oke. Berarti 1.000 orang dari berapa ratus negara tuh? Nggak banyak sih ya, mungkin untuk yang YMUN Korea mungkin karena lokasinya di Korea ya, jadi kebanyakan sih dari negara ya Cina, Korea sendiri juga ada, Jepang, Indonesia, Filipina juga ada, dan Amerika yang tadi saya sebut. Oke. Itu pas kemarin Zarif berangkat di bulan November. Ya. Lagi musim apa tuh di sana, Zarif? Musim dingin sih. Musim dingin. Iya, tapi belum ada salju sih. Oh, belum ada salju. Belum. Cuma kan maksudnya pasti ada perbedaan ini dong ya, perbedaan cuaca antara Indonesia sama di Korea kan. Yes. Karena Indonesia nggak ada musim dingin. Maksudnya ada pengaruh nggak sih? Maksudnya kayak buat gimana konsen pas lagi persiapannya gitu kan. Sedangkan di sana tuh dingin banget dan lain-lain, itu gimana tuh mensiasatinya? Ngaruh-ngaruh dikit sih. Ngaruh dikit ya? Ngaruh iya gitu. Tapi sebelumnya pernah ke Korea nggak? Belum. Oh, belum pernah. Jadi
kan konferensi itu mulai dari siang sampai malam. Nah, malam kan udah berapa ya, minus itu dingin banget. Angin itu tuh kenceng. Ya alhamdulillah sih kan dilaksanakannya di dalam ruangan, jadi ya nggak dingin jadi banget. apa namanya, masih suhunya suhu ruangan lah masih ya. suhu ruangan. Oke. Nah Zarif, di Korea itu kemarin berapa hari? 7 hari. 7 hari. Nah dari 7 hari itu kan otomatis pasti banyak banget lah ya pengalaman baru, terusnya jejaring baru, ilmu baru. Kira-kira tuh seperti apa sih kalau bisa diceritain ke sahabat Al-Azhar semua nih? Mungkin dari pengalaman di Moonnya ya. Kalau di Moonnya itu saya ya ketemu dengan orang-orang yang alhamdulillah yang baik-baik aja. Maksudnya nggak ada yang kayak nakal gitu, nggak. Ya maksudnya santai gitu lah. Saya ngobrol sama orang-orang dari Korea, orang dari Filipina itu santai. Kalau secara pengalamannya, bertukar pengalamannya gitu, apa sih yang benar-benar menurut Zarif nih, wah ini value banget nih yang belum pernah saya dapetin sebelumnya di kegiatan ini gitu? Ya pengalaman saya ikut Moonnya sih, saya benar-benar pertama kali tuh saya mendalami dunia internasional lah, karena kan Moon ini tuh dia nggak hanya membahas masalah nasional, tapi lebih ke masalah internasional dan bagaimana negara-negara, kayak maksudnya negara yang kita dapatkan ya, itu bagaimana kita dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah Zarif, yang Zarif bahas itu tentang keamanan manusia. Sampai kepada hilir lah ya terkait masalah tersebut, berarti kan harus ada conclusion. Ya harus ada. Iya dong. Ya kan, bagaimana akhirnya masalah ini bisa disolving. Iya kan. Nah waktu itu gimana tuh pembahasan dari papernya Zarif? Kalau dari saya sendiri itu saya ngeliat kalau Bangladesh itu dia sebenarnya udah melakukan aksi terkait dengan keamanan manusia di era digital. Nah itu untuk solusinya saya berikan ya untuk membuat semacam strategy plan lah, national strategy plan buat bagaimana kita dapat mengkontrol penggunaan AI di era digital ini. Nah, terus pengkontrolannya seperti apa tuh? Tapi kalau yang Zarif tahu di Bangladesh tuh udah memaksimalkan AI atau belum? Atau paper Zarif ini kayak menyarankan untuk di Bangladesh bisa memaksimalkan AI? Seperti apa tuh kira-kira? Belum sih, dia belum begitu. Ya satu negara kan negaranya besar dengan populasi yang banyak ya. Jadi untuk penerapan AI ini belum banyak. Cuman bahayanya AI itu udah mengefek kepada kayak komoditas sosial di negara itu dan negara-negara lainnya. Disitulah kita berdebat bagaimana kita ini secara kerjasama internasional itu menanggulangi masalah-masalah ini, kayak masalah-masalah mau itu dari aspek pendidikan, dari aspek keamanan sendiri atau ekonomi dan lain sebagainya. Nah Zarif ini kan termasuk Gen Z lah ya. Kalau menurut pandangan seorang Gen Z atau Zarif secara personal, AI itu ancaman apa peluang sih sebetulnya? Dua-duanya sih sebenarnya. Ancaman tuh kalau misalnya ancaman kalau misalnya AI ini dipergunakan ya dengan jahat lah. Kalau misalnya AI ini itu dibuat untuk sebenarnya kalau tahu kan ada yang namanya algoritma. Nah algoritma ini kadang ada yang dikontrol sama AI. Nah AI itu dia mengambil data-data dari misalnya Singapura itu dia memakai data security-nya dari semua warga di situ buat ngecek nih kan wajah atau dari personel KTP ya mereka gitulah. Nah itu
bisa jadi bahaya. Kenapa? Karena misalnya nih ada orang jahat, mereka kan bisa ambil aja tuh datanya. Nah, itu bahayanya di situ. Dan dari sisi pemerintah, misalnya pemerintah itu bisa juga memakai data itu untuk yang lain. Jadi sebenarnya pemerintah itu nggak transparan dalam memakai data ini. Tapi kalau dari sisi peluang banyak, karena lewat AI itu AI bisa membantu kita. Misalnya nih, terutama untuk saya kan ya siswa gitu kan, saya bisa minta sama ChatGPT untuk nanya nih, misalnya tolong dong rangkumin halaman ini nih gitu, bisa. Tapi ChatGPT kalau prompt-nya nggak strong juga kan, resultnya kurang ya. Harus ini iya sih. Dong, prompt-nya harus strong nih. Jadi kita jangan terlalu rely lah sama AI atau ChatGPT itu. Ya kita habis ChatGPT ya lakukanlah research sendiri. Iya betul. Harus. tapi gini loh, sebenarnya akhirnya tantangannya adalah apakah ini akan membuat Gen Z atau milenial hari ini, generasi hari ini menjadi lebih termotivasi dengan adanya teknologi, atau malah justru sebaliknya bikin jadi lebih males gitu loh. Ada ChatGPT ini gitu kan, tinggal ketik set kerangkum gitu kan segala macam. Akhirnya mereka ya udahlah, ya udah segini aja gitu sejadi-jadinya. Menurut Zarif gimana kira-kira? Ya harusnya sih lebih termotivasi sih. Harusnya termotivasi. Cuman, ya mungkin karena efeknya kita habis pandemi kan habis males-malesan gitu. Iya, karena kan semuanya akhirnya jadi serba gampang, serba mudah, kayak nggak perlu ngeluarin effort yang terlalu gimana banget. Sekarang ngerangkum segitu banyaknya ya kan, itu cuman nggak nyampe hitungan 1 menit selesai sama si ChatGPT. Iya kan, kayak gitu. Nah oke, Zarif, setelah Moon ini kan, tadi Zarif yang dari UK aja sebenarnya harus berangkat lagi gitu kan. Nah setelah Moon ini ada nggak sih target event selanjutnya nih yang ingin Zarif capai, yang ingin Zarif ikutin gitu? Ada lagi nggak yang lebih gede lagi mungkin dari Moon gitu? Sebenarnya sih setelah Korea itu saya ikut Harvard Moon, itu programnya lagi dari Al-Azhar 1. Itu kapan? Udah lewat. Oh, berarti nggak ikut? Nggak, saya udah ikut. Oh, udah ikut? Oh, iya udah ikut. Dan ya itu cerita lagi lah, itu sama Moon di luar negeri. Tapi untuk setelah ya udah ikut summer camp dan Moon dari Al-Azhar ini, saya sih baru saja kemarin itu teman saya yang nawarin buat ikut lomba karya ilmiah tuh. Itu Tadi lo ngomong-ngomong yang di Harvard, itu bulan apa? Januari kemarin, bulan lalu. Oh, Januari. Nah itu pulang dapat predikat prestasi lagi nggak? Enggak. Oh enggak. Karena emang jauh lebih susah itu. Jauh lebih susah. Lebih banyak lagi ya orangnya. Oh, oke. Nah terus tadi yang ditawarin sama teman itu ikut apa tuh? Oh itu lomba karya ilmiah. Saya belum lihat sih, cuman menarik lah buat saya. Tapi tingkat internasional juga? Enggak, nasional. Oh nasional. Oke. Berarti nggak ada lagi ya bayangan ke depan setelah Moon yang Korea Selatan, terus Moon yang di Harvard? Nggak, ada lagi nggak? Belum ada bayangan lagi ya? Kan udah mau naik kelas 12 ya. Kalau saya dengar itu kelas 12 udah nggak bisa ikut program-program lagi, soalnya udah fokus ke TBK gitu-gitu kan. Tapi kelas 11 kan masih lumayan tuh, sampai bulan Juni masih ada beberapa bulan lah. Belum ada. Belum ada sih. Belum ada ya. Oke, lalu Zarif nih, ini udah kita ada di penghujung podcast kali ini. Ada pesan dan kesan untuk sahabat Al-Azhar semua yang bisa Zarif sampaikan terkait bagaimana sih bisa untuk motivasi terus bisa meningkatkan prestasi, terusnya meningkatkan daya juang dan lain-lain. Karena ya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, dengan makin majunya teknologi yang pada akhirnya banyak hal-hal yang tadinya harusnya untuk mencapai sesuatu itu butuh beberapa proses, dengan adanya teknologi memangkas proses itu gitu. Nah otomatis kan
apa namanya ya, dari pergerakan kurang, dari semangat kurang, dari effort kurang. Nah, untuk menjaga supaya semangatnya tetap ada, daya juangnya tetap ada, terusnya ketahanannya juga tetap ada. Nah, itu ada tips nggak dari Zarif untuk sahabat Al-Azhar semua? Mungkin Sekalian penutup dari Zarif. Mungkin pesan-kesan yang pertama itu adalah selalu berjuang untuk mencapai mimpi dan cita-cita kalian. Karena untuk berjuang itu kan pasti selalu menghadapi segala macam masalah, segala macam ya masalah, bisa dari pertemanan, bisa dari guru, atau bisa dari mana aja. Nah, itu selalu berjuang dan percaya dalam diri sendiri, dan juga percaya kepada Allah. Yang pertama itu selalu percaya kepada Allah, karena Allah itu selalu ada bersama kita dan selalu siap untuk memberi bantuan kepada kita. Tinggal kitanya aja butuh berdoa saja. Dan mungkin untuk mempertahankan motivasi dan emosi untuk menjaga mentalitas, ya kan Gen Z ya. Itu ya jangan pernah menganggap semuanya itu buruk. Selalu melihat dari segi positif, mau itu dari ya cara ngomongnya orang atau cara kita berbicara, itu selalu lihatnya dari segi positif. Jadi jangan selalu dari segi negatif. Oke, ada lagi? Zarif? Cukup itu saja. Oke, cukup. Terima kasih Zarif atas waktunya. Ya. Ini padahal Zarif hari ini lagi libur, tapi alhamdulillah bisa menyempatkan waktu hadir di studio podcastnya Al-Azhar. Sekali lagi terima kasih Zarif. Mudah-mudahan ke depan ada prestasi-prestasi lagi yang bisa Zarif raih, dan apa ya, ke depannya nih Zarif bisa jadi salah satu alumni Al-Azhar yang membanggakan. Siap. Amin deh. Ya, amin. Mudah-mudahan bisa jadi seseorang nanti di kemudian hari. Oke, sahabat Al-Azhar, demikianlah podcast kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kita semua, terutama Gen Z ya, yang hari ini, yang di kala ini sudah memiliki banyak kemudahan-kemudahan yang pada akhirnya banyak hal-hal yang bikin tuh semangat tuh jadi kendor gitu. Terus kurang bergairah, kurang ada daya dobrak untuk berjuang. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya podcast sama Zarif, pengalaman Zarif di UK, pengalaman Zarif tadi di Korsel, pengalaman Zarif di Amerika bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semua. Oke, kita tunggu nih sahabat Al-Azhar yang lain dari sekolah-sekolah Al-Azhar yang lain untuk prestasinya, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Nanti akan kami undang juga di podcast Al-Azhar. Terima kasih sekali lagi sahabat Al-Azhar semua. Zarif, terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.